direvisi. Contoh A sudah ditiadakan. Di tahun 2023 tidak ada pembelajaran informatika. Sekarang masuk informatika. Itu adalah bagian revisi. Jadi tidak ada salah jika untuk yang PAI itu hanya ditambahi peserta didik saja. Seperti itu pemahamannya. Jadi tidak PAI itu istilahnya tidak. Kenapa harus direvisi? Karena ini menyangkut seluruh muatan pembelajaran. Demikian, terima kasih. Terima kasih Abang. Jempol untuk Abah Jumai. Jempol. Terima kasih Abang. Ayo. Jempol. Oke Bapak Ibu, jadi itu ya tambahan dari Abah Jumai bahwa memang revisi itu di apa namanya kurikulum itu tidak hanya isinya pelajaran PAI saja, tapi keseluruhan ya. Jadi keseluruhan. Mungkin di PAI tidak ada perubahan, mungkin di mata pelajaran yang lain itu ada perubahan. Sehingga apa namanya kalau di PAI hanya ada sedikit saja apa namanya perubahannya dikasih difokuskan di peserta didik. Baik Bapak Ibu, kita telah ACP di tahun 2023, revisi 2024 sudah selesai ya. Paham semuanya ya. Jadi nanti ketika panjenengan membuat perangkat pembelajaran, membuat analisis CP, itu nanti insya Allah yang kelas 1, 2, kelas 4, dan kelas 5 itu sama. Sedangkan yang untuk kelas 3 dan kelas 6 itu adalah masih baru, masih grace ya. Jadi itu tadi sudah dibacakan oleh panjenengan CP kelas 3. Kelas 3 itu berarti masuk fase B. Dan kelas 6 itu masuk pada fase C. Oke. Baik Bapak Ibu, kita fokus kembali. Kita belajar bersama-sama ya. Kita sharing bersama-sama tentang masalah CP. Oke, kita sudah menyiapkan materi. Ini tentang oke. Nah, ini juga tidak bisa dirubah. Berarti harus ngeklik satu-satu seperti saya tadi nih. Oke, materi mana ya? Iya, nggak enaknya pakai Meet itu memang begini ya. Dibuka dulu itu Bunda, bisa Bunda. Oke, buka Pak. dulu di luar, sebelum di share screen, buka dulu, baru share screen. Bisa itu. Ini kita sudah membuka Bapak Ibu, jadi kita sudah membuka materi kita. Ini ya, monggo dilihat itu dulu. Dari tadi kita sudah membuka ini. Oke. Ini kita sudah buka dari tadi. PPT CP mana tadi ya? Ini ya. Ini. Ya, ini kita sudah buka. Jadi kita harus satu-satu. Oke, Bapak Ibu. Ini kelihatan nggak panjenengan? Kelihatan. Tujuan sesi, tulisannya ada tujuan sesi. Ya, tujuan sesi ada. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, tujuan kita belajar hari ini di sesi kedua, materi yang pertama adalah setelah kita nanti sharing bersama-sama, kita bisa bersama-sama menjelaskan apa itu capaian pembelajaran. Kemudian tujuan yang kedua menjelaskan pengertian tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga menjelaskan konsep tujuan pembelajaran. Yang keempat, tujuan belajar kita hari ini adalah kita bisa bersama-sama menyusun tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, mengapa sih kita harus nanti itu ada analisis CP, kemudian kita jadikan TP. Kita analisis CP tujuannya adalah agar kita mempermudah untuk membuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita analisis, apa itu tujuannya, agar kita nanti mudah membuat ATP, alur tujuan pendidikan. Kenapa ATP itu harus kita analisis, kita buat ya, jadi untuk mempermudah panjenengan ketika nanti membuat modul pembelajaran.
Jadi kenapa ketika kita ada pelatihan, memang materi ini sangat penting sekali. Karena saya yakin pemahaman kita itu ada yang sudah melampaui batas ya, jadi ada yang masih slow pemahamannya, ada yang cepat pemahamannya, ada yang masih slow. Oleh karena itu di sini kita mengingat kembali saja. Mungkin Bapak Ibu sudah paham, tapi kita di sini mengulang kembali bagaimana kita memahami TP, TP dan nantinya ATP. Bapak Ibu, yang pertama, konsep capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini adalah merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Kita tidak membahas fase lanjutan, yang kita bahas di sini adalah fase kita, yaitu fase jenjang sekolah dasar. Yang mana di sekolah dasar ini ada fase A, ada fase B, ada fase C. Fase A ini adalah kelas ini, fase A, kelas 1 dan 2. Fase B ini kelas 3 dan kelas 4. Fase C ini kelas 5 dan kelas 6. Pada fase ini, anak-anak pada jenjang usia berapa? Kelas 1 dan kelas 2 itu minimal adalah usianya kurang lebih 7 tahun. Ya, mulai dari usia 7 tahun. Kemudian kelas 3, 4, fase B, ya, fase B dan fase C ini dimulai mereka berusia 8 tahun ke atas. Jadi pada fase ini, fase jenjang dasar, bahwa capaian pembelajarannya itu dari masing-masing fase itu tidak sama. Di sini CP ini memberikan tujuan umum dan ketersediaan waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut, untuk mencapai tujuan fase. Dan untuk mencapai garis finish, pemerintah membuatnya ke dalam 6 etape yang disebut fase. Jadi kan tadi ada ada 6 etape ya. Fase 1 itu kelas 1, 2, fase B itu kelas 3 dan kelas 4, fase C itu ada kelas 5 dan kelas 6. Apa sih manfaatnya fase itu? Manfaat fase adalah bahwa pembelajaran yang fleksibel, yaitu materi-materi pelajaran yang sudah dirancang pendidik memiliki waktu lebih panjang untuk mengaturnya. Kemudian mengapa dikasih fase di sini? Tujuannya atau manfaatnya adalah pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik. Jadi materi yang diberikan itu disesuaikan dengan usia mereka, sesuai dengan fase mereka. Kemudian yang ketiga, pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif. Bapak Ibu, saya di sini lebih senang tidak fokus untuk materi Bapak Ibu, tapi saya lebih senang kita itu langsung praktek. Materi ini hanya panjenengan nanti bisa membaca ya. Jadi panjenengan bisa membaca karena ini hanya sekedar materi. Untuk tujuan pembelajaran itu apa? Saya pikir panjenengan sudah paham. Yang lebih kita fokuskan di sini, saya lebih senang bahwa kita nanti akan bisa praktek. Bagaimana CP itu nanti kita kita jabarkan ya, kita buat menjadi tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran, jadi setelah capaian pembelajaran, kita nanti membuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu diambilkan dari mana? Dilihat di sini Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran adalah jabaran kompetensi yang dicapai oleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Kita nanti bisa melihat tujuan pembelajaran itu sudah ada di CP, sudah tercover di CP-nya. Sehingga nanti ketika kita membuat tujuan pembelajaran, kita ambil dari CP tersebut. Yang kedua, tujuan pembelajaran itu yang ideal terdiri dari dua komponen. Atau yaitu kompetensi ya.
ada kompetensi. Kompetensi itu ada 3, yaitu kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, bahwa tujuan pembelajaran itu terdiri dari komponen konten ilmu pengetahuan, inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Jadi itu konsep atau cara membuat tujuan pembelajaran itu bagaimana. Nah ini Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama mengkaji bagaimana kita membuat TP, yang mana TP itu kita ambil dari CP. Bapak Ibu, di aspek tujuan pembelajaran, di aspek tujuan pembelajaran itu kompetensinya. Oke, saya bukakan ini aja. Kita buka yang kurikulumnya ini. Oke. Materi CP terbaru 2024. Nah, ini Bapak Ibu. Kita lihat di sini capaian pembelajaran. Ini adalah capaian pembelajaran di fase A. Di fase A ini yaitu kelas 1 dan 2. Tiap fase di pembelajaran pendidikan agama Islam itu terdiri dari 5 elemen Bapak Ibu. Yang pertama adalah aspek Al-Quran hadis, ada akidah, ada akhlak, ada fikih, dan ada sejarah peradaban Islam. Jadi semua fase itu elemennya sama. Al-Quran, akidah, akhlak, fikih, SPI. Sedangkan di capaian pembelajaran, ini CP ini kita tidak bisa merubah Bapak Ibu. Karena CP ini sudah ditentukan dan sudah paten, kita tidak bisa merubahnya. Di Al-Quran hadis, capaian pembelajarannya seperti yang sudah panjenengan bacakan tadi, aspek Al-Quran, contoh ini ya, peserta didik memahami huruf hijaiyah, berharokat, huruf hijaiyah bersambung, surat Al-Fatihah, beberapa surat pendek Al-Quran, dan hadis tentang kebersihan. Oke, tentang kebersihan. Di sini kita coba kita susun menjadi TP. Ini elemen, ini ada contohnya elemen fikih ya Bapak Ibu, elemen fikih kita ambil. Elemen fikih ini di CP-nya, di situ dibunyikan atau tertera peserta didik mampu menjelaskan ketentuan dan hikmah puasa, dapat menuliskan pengalaman pelaksanaan puasa Ramadan dalam keluarga masing-masing sehingga tertanam sikap sabar dan mengendalikan diri. Bapak Ibu, dari CP yang sudah ada di elemen fikih kelas 3 yaitu fase B, ini adalah sudah ada di CP, tidak bisa dirubah Bapak Ibu. Yang ada tulisan merah-merah ini kita ambil dari mana Ning Ilmi? Kita ambil dari CP yang sudah ada. Kemudian kita telaah. Peserta didik mampu ini Bapak Ibu adalah merupakan mampu menjelaskan. Menjelaskan ini adalah termasuk kompetensi. Jadi diingat-ingat kalau ada kata menjelaskan, kemudian ada kata-kata menganalisis atau membaca. Kita lihat CP-nya. Kalau ada kata operasional seperti ini menjelaskan, ini termasuk kompetensi Bapak Ibu. Kompetensi itu yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh murid atau ditunjukkan dalam bentuk produk yang menunjukkan murid telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, di sini adalah kompetensi ini adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh murid atau ditunjukkan dalam bentuk produk yang menunjukkan murid itu telah berhasil mencapai suatu tujuan pembelajaran. Di CP itu sudah ada Bapak Ibu, panjenengan tinggal memilah saja. Kalau ada kata menjelaskan, membaca, kemudian mendefinisikan, itu berarti termasuk pada apa ini tadi? Kompetensi. Baik, bagus. Kemudian yang kedua, ini kurang di sini ya, ketentuan. Ketentuan dan hikmah.
ketentuan dan hikmah puasa. Ketentuan dan hikmah puasa ini Bapak Ibu, ini adalah termasuk konten. Termasuk apa Bapak Ibu? Konten atau isi. Konten itu apa? Yaitu ilmu pengetahuan, inti atau konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Di CP sudah ada. Ketika nanti muncul materi, ya materi atau ilmu pengetahuan, maka itulah yang dinamakan dengan konten. Disebut apa Bapak Ibu? Konten. Disebut konten. Oke. Kemudian di sini ada di CP itu ada kata-kata lagi, dapat menuliskan. Menuliskan berarti termasuk apa Bapak Ibu? Kompetensi Bunda. Kompetensi atau kemampuan. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang terakhir ini adalah variasi. Variasi itu apa sih? Variasi itu adalah menjelaskan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi yang perlu dikuasai murid untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, mengevaluasi, kemudian menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan sebagainya. Berarti variasi ini tadi, ini. Ya. Konten ini ketentuan, menjelaskan ketentuan dan hikmah puasa, menjelaskan keterampilan berpikir kreatif kritis. Kira-kira di sini termasuk yang masuk variasi yang mana Bapak Ibu? Ayo, masuk yang mana ini? Yang masuk Kreatif Bunda. Yang mana? Variasi itu adalah menjelaskan keterampilan, Berarti keterampilannya di sini siswa itu bisa apa? Bisa apa Bapak Ibu? Dulu kurang besar. Menuliskan pengalaman. Pengalaman. Oke, ini berarti salah tempat ini. Oke, ini bukan kompetensi. Siapa yang salah naruh tempatnya itu Bunda? Yo, Iya. siapa dulu? Siapa? Ini kita materinya ngopi dari Sabar. tim pengembang mana? Tim pengembang pusat PPKB ya. Jadi ini Bapak Ibu. Ngapunten, kemarin itu memang saya lagi konser ke Surabaya. Dari berangkat jam 4 sore, pulang jam 1 malam. Sehingga ini tadi kita menyiapkan secara patas. Oke. Jadi menuliskan ini termasuk keterampilan ya. Menuliskan pengalaman, pelaksanaan puasa Ramadan. Kalau ini berarti kita sudah jelas di sini masuk di materi ya, kompetensi. Oh, bukan. Menjelaskan ya. Jelaskan. Oke, ini enggak usah ditulis, tinggal ini. Oke, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan kembali dari CP itu sehingga ya ini ya melaksanakan pelajaran Ramadan dalam keluarga masing-masing sehingga tertanam sikap sabar dan mengendalikan diri. Sikap sabar dan mengendalikan ini termasuk pada P5. P5, profil pelajar Pancasila. Oke. Dari sini ini nanti kita bisa enak Bapak Ibu, kita nanti bisa mengisi LK ya. Nanti panjenengan saya kasih tugas lembar kerja untuk menganalisis CP kemudian dijadikan sebagai TP. Nanti itu tugas panjenengan. Baik, selanjutnya ini berarti saya harus membuka lagi. Ini bisa nular Bunda. Halo? Bisa nular. Kita sebagai guru, karena kita sering dikasih tugas, bisa nular guru sering ngasih tugas kepada murid nantinya. Timbal balik. Oke, jadi biar guru itu bisa merasakan, panjenengan kan biasanya sering ngasih tugas sama siswanya. Sekarang panjenengan dikasih tugas, ya tahu rasanya. Boten, ini hanya apa ya, buat untuk lebih mempertajam dan memperdalam ilmu kita saja. Dan Siap Bunda, siap. Tuntutan dari Kanwil. Karena memang peserta didik, memang peserta diharuskan untuk membuat LK. Besok LK-nya itu dikerjakan besok, bukan hari ini.
karena besok kita asinkronus panjenengan membuat membuat LK ini. Alur tujuan pembelajaran sebenarnya ini bukan ranah saya. Nanti alur tujuan pembelajaran itu dijelaskan oleh Pak Rahman ya. Pak Rahman, Pak Saiful Rahman, nanti beliaunya yang akan menjelaskan tentang ATP. Saya di sini hanya menelaah CP dan ATP saja. Ini sudah waktunya jam 9:18. Oke, monggo Pak Saiful. Halo, berarti ini saya berapa jam ini ceramah? Dilanjut dah Bunda, dilanjut borong Bunda. Bunda, Pak Saiful kecil suaranya, Bun. Lanjut aja. Lanjut siap, lebih menyala Bunda. Lanjut Bunda, Ya, biar oke, Bunda, siap. lanjut. Ini hanya demi panjenengan ya, demi GPI Situ Bondo ini. Iya, Terima kasih Bunda atas waktunya. Siap, tetap semangat. Mudah-mudahan Bunda semangat. Baik, memang saya ini mungkin diciptakan sama Allah disuruh tukang ngomong ya. Ceramah. Kemarin saya ceramah itu 1 jam tidak boleh berhenti. Akhirnya terus ceramah sampai hampir 2 jam, Masya Allah. Sekarang dilanjut pagi-pagi dengan GPAI Situ Bondo. Alhamdulillah, disyukuri saja. Habis ini nanti saya jam 12, jam 1 saya akan ada ceramah lagi dengan Muslimat Fatayat seanak cabang. Keraton dengan 500 audien. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan doakan mulut saya ini kuat untuk ngomong. Semoga terus sehat Bunda. Semoga Amin, terus amin, sehat. amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu, baik karena Pak Saiful Rahman, nah terus apa gunanya PD? Kira mau pelatih provinsi tok iki sing nerangno. Kan harusnya pelatih provinsi itu hanya mengawasi, hanya mendampingi saja, tugasnya adalah pelatih daerah. Tapi ya wis gak apa-apa, balik mana karena ini demi GPA. Kasihan Bunda. Berhubung ada kendala Bunda. Siap. Oke, siap. Baik, memang ada. Baik, Bapak Ibu, memang ada keterkaitannya ya, ada keterkaitannya. Jadi ketika kita menganalisis itu adalah capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, dan sebelahnya adalah alur tujuan pembelajaran. Jika kita menganalisisnya secara runtut, maka nanti enak. Setelah kita CP-nya sudah ada, kemudian kita buat TP, kemudian kita jabarkan ke alur tujuan pembelajaran. Setelah itu nanti baru kita buat modul pembelajaran. Ketika kita sudah buat, nanti akan enak. Bapak Ibu, alur tujuan pembelajaran itu apa sih? Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kan sudah kita ambil dari capaian pembelajaran, ya. Kalau capaian pembelajaran, kita ambil dari capaian pembelajaran. Sesudah kita jabarkan ke tujuan pembelajaran, kita jabarkan kembali di alur tujuan pembelajaran. Rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Bagaimana kriterianya ini? Kriterianya kita membuat alur tujuan pembelajaran. Satu, perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Ketika nanti panjenengan mau membuat alur tujuan pembelajaran, yang pertama yang panjenengan perhatikan adalah bahwa alur tujuan pembelajaran itu menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Tadi kan sudah saya katakan, kompetensi itu kita ambilkan dari CP-nya kan, kemudian dijabarkan ke TP, kemudian ATP ini lebih penjabarannya lagi kita jabarkan dari TP yang sudah ada. Kemudian yang kedua, ATP ini dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier dari awal hingga akhir fase. Yang ketiga, ATP pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antara fase dan jenjang. Ini strategi kita membuat
Baik, kita praktek saja nanti lebih paham. Bagaimana strateginya merumuskan TP dari CP? Ini tadi kan sudah ya, tadi sudah kita bahas. Yang pertama tadi merumuskan tujuan pembelajaran pendidik merujuk pada kompetensi yang ada pada CP. Nah, kita membuat TP itu gampang. Kita lihat langsung dari CP. CP-nya kita preteli. Kita kita kelompokkan mana itu yang termasuk kompetensi, mana itu yang termasuk konten, mana itu yang termasuk variasi ya. Kemudian TP itu merumuskan kalimat tujuan pembelajaran yang dapat dilakukan dengan mengambil referensi dari berbagai sumber atau menentukan tujuan pembelajaran dari berbagai kurikulum. Kemudian identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang mungkin terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai. Itu sudah ada di CP. Ini Bapak Ibu, ayo coba kita lihat bersama-sama. Jadi ini nanti nih kolom panjenengan ketika membuat analisis CP. Ya, jadi membuat analisis CP ke TP. Di sini tidak saya sertakan ATP karena ini tadi kan materi saya hanya di TP saja. Nanti tidak apa-apa, wis kita tambahi di kolom berikutnya. Ini aja. Ini tadi yang sudah saya buat. Siapa yang belajar nanti? Oke, ini ada yang sudah saya buat Bapak Ibu. Bapak dilihat di sini. Ini kemarin saya sudah mencoba membuat analisis ya, analisis dari CP ke TP. Ini di kelas 3, Ini nanti kolom lembar kerja yang harus panjenengan lakukan. Ini nanti ada kolom, di sini ada kolom elemen, capaian pembelajaran, kompetensi, konten, lingkup materi, tujuan pembelajaran. Ayo kita sekarang mulai ya, kita buat itu aja. Coba kita buat yang kosong, kalau ini jangan dirubah ya. Kita buat yang kosong, kita bersama-sama mencoba membuat analisis ini. Contoh analisis BP. Ini nanti kita buat bersama-sama, jadi biar nanti panjenengan paham. Ketika sudah paham, pastinya akan bisa membuat analisis TP ini. Oke, ini saya kosongi dulu ya. Ini saya takut nanti. Oke, Bapak Ibu, kita isi di sini saja. Ini analisisnya panjenengan. Ini nanti di kolom lembar kerja itu tujuan pembelajaran lalu pembelajaran panjenengan isi mapel, sudah jelas mapel PAI. Coba kita sekarang menggunakan fase A, kita telah fase A, kelas 1 ya, nama sekolah, SDN, misalnya SDN saya, Mbak Bejo penyusunnya misalnya Dunia Dalam, oke Pak Saiful. Apa? Loh ini enggak kelihatan dah ini. Oh, ini enggak kelihatan. Oke. Oke, siap. Kelihatan sudah, enggak kelihatan. Siap. Oke, memang ya begitulah kalau gantikan dulu ini, kita ganti Bapak Ibu semestinya. Ini Bapak. Teman-teman mohon izin teman-teman, mic-nya dimatikan. Oh iya. Gila, Meka. Siap Pak Komandan. Siap Pak Komandan. Siap Komandan. Ini kita cari Gila. nah, di jendela yang ini kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Final PPT. Loh, bukan ini kayaknya ya. Loka analisis CP. Baik Bapak Ibu, ini padahal sudah saya buka ya. Loka analisis CP. Gesek Pak, kita cari. LK ini sudah ketemu. LK analisis CP. Sudah keluar Bapak Ibu? Sudah nggih? Sudah.
Wah, tapi ini kayaknya bukan yang versi Word ini. Saya carikan dulu yang versi Word saya tadi mana ya? Versi Word. Coba kita nanti bersama-sama Bapak Ibu membuat. Padahal sudah saya buka ya ini ya. Kan ini ya, oke. Analisis. Contoh jadinya aja dikirim nanti Bunda biar enak. Oke, kita di sini saya pengennya kita belajar bareng-bareng, kita ngisi bareng-bareng. Kemudian nanti ketika panjenengan membuat itu nanti bisa membuat sendiri. Kan aku nggak ada ya di jendelanya ini ya. Oke, kok nggak ada ini. Saya alim. Apa nih? Ini kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Bu. Kelihatan Bunda. Oke, baik. Siap, kelihatan Bapak Neng. Ibu, kita mengisi pada LK ini, pada kolom-kolom ini. Yang pertama elemen, tadi sudah saya katakan bahwa elemen pada masing-masing fase itu semua sama. Ada elemen Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam. Kemudian CP-nya, capaian pembelajaran. Kita ambil, kita kopikan di sini, ya, Bapak Ibu semua. CP ini di fase A. Di fase A ini capaian pembelajaran, kita copy paste. Kita copy paste, kemudian kita copy, kemudian kita masukkan di kolom capaian pembelajaran di elemen Al-Quran. Oke, sudah masuk ya. Kemudian kompetensi. Kompetensi ini kan tadi sudah saya jelaskan. Kompetensi di sini adalah kita sudah bisa mengambil dari capaian pembelajaran ini. Kira-kira yang mana kompetensinya? Saya bacakan. Peserta didik memahami huruf hijaiyah berharokat, huruf hijaiyah bersambung, surat Al-Fatihah, beberapa surat pendek Al-Quran, dan hadis tentang kebersihan. Mana yang termasuk kompetensinya? Memahami. Oke, luar biasa, kita copy. Kemudian kita masukkan di kolom kompetensi, kita paste. Kompetensi, sudah paham ya? Jadi kalau membuat membuat TP ini gampang. Jadi kita ambilkan dari capaian pembelajaran yang ada. Kemudian konten atau lingkup materi. Yang mana yang termasuk konten atau lingkup materinya? Huruf hijaiyah. Berharga. Oke, luar biasa. Huruf hijaiyah berharokat. Ini. Ada beberapa materi berarti. Kemudian apa lagi? Huruf hijaiyah bersambung. Hijaiyah bersambung. Kita copy di bawahnya. Ini kita kasih 1 ya. Loh, ini tadi mana ini? 1. Huruf. Kemudian yang kedua adalah Huruf hijaiyah bersambung. Hijaiyah bersambung. Kemudian Surat Al-Fatihah. Oke, Bapak Ibu, panjenengan harus dimengerti di sini. Oke. Di capaian kompetensi ini, capaian pembelajaran maksud saya, bahwa di capaian pembelajaran ini yang sudah ada di kurikulum ya, ini adalah termasuk fase apa Bapak Ibu ini tadi? A. Fase A. Berarti fase A itu ada kelas berapa dan kelas berapa? 1 dan 2. 1 dan kelas 2. Dan kalau panjenengan ingat, di sini juga ada 2 pembagian semester. Ada semester 1, ada semester 2. Oke, ada semester 1, semester sudah 2. Karena panjenengan di sini menulisnya yang kita cari 1. Ingat, yang pelajaran kontennya atau materi lingkup materinya ini bukan hanya nanti diajarkan di kelas 1, tapi nanti dibagi dengan kelas 2. Jadi kita ini enak.
Kenapa sih kurikulum Merdeka enak? Kita bisa memilih materi yang sesuai dengan keinginan panjenengan sendiri. Oh, aku sekarang kelas 1 di fase A ini, aku hanya di capaian pembelajarannya kan ini ada huruf hijaiyah berharokat, ada huruf hijaiyah bersambung, ada surat Al-Fatihah, dan ada surat-surat pendek Al-Quran yang lainnya tentang kebersihan. Berarti sampean nilainya di kelas 1 ini yang kita pelajari hanya ini saja. Huruf hijaiyah berharokat dan yang kedua huruf hijaiyah bersambung. Untuk yang surat Al-Fatihah dan surat pilihan Al-Quran tentang kebersihan itu nanti dipelajari di kelas 2. Kelas 2. Oke, jadi paham ya? Jadi kita ambil 2 materi, nggih? Kita ambil 2 materi, huruf hijaiyah berharokat dan huruf hijaiyah bersambung. Kalau kita melihat buku Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak boleh. Kita menganalisis dan membuat TP dan ATP itu tidak boleh melihat buku sebenarnya. Itu salah. Yang benar itu adalah panjenengan menganalisis sendiri dari CP ini. Masing-masing guru Bu Ilmi, Neng Ilmi berarti tidak sama ya nanti materinya. Iya, boleh tidak sama. Karena memang kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan kepada guru, kepada pengajar untuk memilih materi mana yang ada di capaian pembelajaran ini yang akan panjenengan sampaikan. Kalau tapi ada itu ya, ada fasenya ya. Jadi harus linier, harus dari bawah dulu. Lek sampean dek kene kelas 1 moro langsung kate ngapek ini dulu huruf hijaiyah bersambung dulu misalnya ditaruh nomor 1, kemudian nomor 2 surat Al-Fatihah ditaruh nomor 2, nomor 3 belajar harokat bersambung misalnya di nomor selanjutnya itu tidak bersambung dan tidak berurutan. Kita membuat materi ini harus berurutan Bapak Ibu, harus bertahap. Caranya apa? Kita telah di sini. Oh, anak-anak itu sebelum belajar huruf hijaiyah bersambung, berarti dia harus belajar huruf hijaiyah dulu berharokat. Mustahil kalau anak-anak tidak kenal huruf hijaiyah berharokat, maka akan membuat huruf hijaiyah bersambung. Maka sampean pilihlah ini, huruf hijaiyah berharokat ditaruh di nomor 1, kemudian huruf hijaiyah bersambung ditaruh nomor 2. Yang Al-Fatihah dan hadis tentang kebersihan itu nanti untuk kelas 2. Dirasa untuk disampaikan di kelas 2. Kelas 1 wes cukup ini saja. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu, panjenengan carinya di mana? Carinya ya tetap di sini di capaian pembelajaran. Di mana? Di capaian pembelajaran. Pembelajaran itu capaian pembelajaran. Oke, di sini coba tujuan pembelajarannya apa di sini? Kalau panjenengan bisa menelaah dari capaian pembelajaran, ayo tujuan pembelajarannya bagaimana kata-katanya di sini? Peserta didik mampu memahami huruf hijaiyah berharokat. Oke, luar biasa. Oke, peserta didik. Kita tulis di sini. Cerdas Irwan deh. Peserta didik memahami huruf hijaiyah berharokat. Ya, ini punya kamera, jangan tujuan komentar. pembelajarannya. Kemudian tujuan pembelajarannya boleh enggak lebih dari 1 tujuan pembelajaran? Boleh. 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 Ayo, kalau memang boleh, sekarang tujuan pembelajaran yang nomor 2 apa? Tidak lepas dari kata-kata kompetensi memahami. Apa? Tidak lepas dari kata-kata memahami. Ayo. Mengenal dulu dah Bapak. Menuliskan. Peserta didik mampu Menulis. peserta didik mampu memahami huruf hijaiyah bersambung dengan baik. Memahami Huruf hijaiyah bersambung dengan baik. Dapat membaca.
Ini bersambungnya itu nanti. Bukan bersambung dulu. Ini memahami Ini di konten yang kedua. Oh, Berharokat fathah dulu. Misalnya, oke, gini. yang menulis bisa. Yang berharokat fathah. Kasro, doma. Nah, peserta didik mampu memahami huruf Hijaiyah berharokat. Berharokat Fathah, kasro, dan doma. Jempol, jempol, jempol. Oke. Bukan jempol. Oke. Aziz ya jempol. Jadi gini Bapak Ibu, tujuan pembelajaran ini nanti masih akan kita perluas lagi di ATP, alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu satu saja boleh. Kalau panjenengan mau mengembangkan jadi dua juga boleh. Tapi perlu diingat bahwa setelah tujuan pembelajaran akan kita jelaskan lagi, akan kita perluas lagi di alur tujuan Pembelajaran. ya di ATP. Oke, sekarang yang kedua berarti ini yang konten mata ini sudah ya, sudah cukup ya. Nanti kita jabarkan di alur tujuan pembelajaran saja. Ini berarti tujuan pembelajaran dari lingkup materi huruf hijaiyah bersambung ini apa? Mohon maaf Bunda, mungkin untuk huruf hijaiyah bersambung materi itu pas kita berikan di kelas 2. Karena untuk kelas 1 masih pengenalan huruf yang terpisah. Ya, Karena harus lengkap dengan harokat dari fathah sampai domatainnya nanti dan juga sukunnya. Siap. Monggo. Setuju. Ini tidak paten. Oke, dengarkan Bapak Ibu, ini tidak paten nggih Bapak Ibu. Ini tidak paten. Jadi sudah saya katakan tadi, ke Merdeka Belajar memberikan kesempatan panjenengan, memberikan keleluasaan kepada seorang guru untuk mengembangkan materi yang sudah ditetapkan di capaian pembelajaran. Tapi panjenengan harus ingat Bapak Ibu, masa hanya di kelas 1 dengan kurun waktu 1 tahun panjenengan hanya menyampaikan huruf hijaiyah berharokat pada aspek Al-Quran hadis. Mungkin di huruf hijaiyah berharokat ini kita taruh di semester 1, huruf hijaiyah bersambungnya di semester 2. Dan ini tetap di kelas 1. Karena apa? Karena ini nanti di capaian pembelajaran di sini sudah ada. Nanti di kelas 2 ini masih ada materi lagi yang akan disampaikan di fase A. Surat Al-Fatihah, kemudian beberapa surat pendek Al-Qur'an, ada lagi hadis tentang kebersihan. Masa 3 materi ini juga harus dipertimbangkan ya oleh guru dengan waktu yang disediakan. Masa ini nanti akan seorang guru akan panjenengan akan menyampaikan materi ini di kelas 2 semua. Memungkinkan enggak waktunya? Jadi kita membuat Insya Allah ini tidak bisa Bunda. Insya Allah tidak memungkinkan. Nah, makanya kalau tidak memungkinkan, oke lah kita taruh di sini huruf hijaiyah bersambung karena ada kaitannya dengan huruf hijaiyah berharokat. Kita tetap ditaruh di kelas 1, tapi nanti semesternya yang berbeda. Huruf hijaiyah berharokat semester 1, huruf hijaiyah bersambung di semester 2. Fahimtum? Sip. Oke. Baik, sekarang tujuan pembelajarannya berarti apa ini? Huruf hijaiyah bersambung Sama surah Al-Fatihah, mungkin surah Al-Ikhlas juga perlu diberikan di kelas 1 Bunda. Nggih, monggo. Itu nanti panjenengan jabarkan sendiri di LK-nya panjenengan. Karena kondisi sekolah yang satu dengan sekolah yang lain tidak sama. Kalau jenengan dirasa surat Al-Fatihah perlu di sekolahnya jenengan, silakan. Karena makanya panjenengan disuruh membuat analisis ini. Oke. Ini tujuan pembelajarannya apa ini? Huruf hijaiyah bersambung. Ini hanya sekedar contoh saja Bapak Ibu. Ketika nanti panjenengan mengisi LK, terlebihnya materinya panjenengan tambahi lagi, monggo dipersilakan. Bisa diambil dan dikopi langsung dikumpulkan itu Bunda. Waktunya Mbak Not setelah sekarang 7. Ayo ini apa ini tujuan pembelajarannya 1?
Peserta didik memahami huruf hijaiyah bersambung. Iya bersambung. Memahami. Iya bersambung. Oke, jadi ini Bapak Ibu ya. Ini adalah tujuan pembelajarannya pada konten materi huruf hijaiyah bersambung. Bapak Ibu, ini ada gangguan laptop saya lowbat. Saya mau mengambil colokan. Monggo diisi es breaking dulu teman-temannya. Monggo es breaking, mungkin Pak Azizi mau es breaking. Dipimpin Pak Saiful Bahri. Pak Saiful Bahri. Minum lu Pak Saiful. Minum lu. Pak Saiful Bahri. Kabupaten monggo. Ayo, diem aja Pak Semuanya Saiful. berdiri. Mari Abi, Ada Pak marinya Saiful. Pak Abid. Paksi tujuh Cuma kan. aja. Berdiri dasternya tangan Pak. Saiful Bahri. Tim 7 hadir, tim 7. Hadir. Mati mulai gila mesin terus jadi ya. Gila buah aja pun. Tadi musik. Oke. Kalau kalah. Ambilkan air, ayo. Sama docoannya air. Mana Pak Saiful? Iya, Pak Saiful. Bagus, Pak Saiful. Bagus. Kamu, I love you. Pak Saiful. Tero Pak Saiful. Ya. I love you. Mila. Dengan alhamdulillah. Gini, Bol. Bagus, oke, ayo. Bagus. Bukan seperti ini. Ya. Kamu masih boleh. Semua jari. Kita putar. Wah, kok silang-silang Pak Saiful, jangan silang-silang Pak Saiful. Set. Putar-putar. Itu apa filosofisnya Pak Saiful? Filosofisnya apa itu seperti itu? Berputar-putar jari. Nyari Pekerja filosofisnya tanya. Si, dalam Oke. lagi, si. Masih es breaking ini Bapak Ibu. I love you, si. Es breaking masih Bunda. Oke, masih Ya. es breaking, monggo Ya, dilanjutkan. Tadi kok benar. Mungkin senam wajah Pak Saiful. Bismillah. Alhamdulillah. Tidak anaknya. Allah. Amin. Pak Saiful Bahri senamnya senam mulut Pak Saiful. Oke, sudah tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Ya, biasa. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya karena hari ini hari Jumat. Nanti panjenengan yang laki-laki mau sholat Jumat. Nanti kita kesepakatan berakhir sampai jam berapa nggih Bapak Ibu? Sampai jam Sesuai kesepakatan kemarin Bunda. 10. Oke. Lewat. Jam 10 benar, jam 10 benar. Oke, Jam materi saya cukup sampai jam 10. Yang penting panjenengan mengerti. Setelah saya nanti Iya, benar, iya, Pak Samsul, Pak Saiful Rohman akan membagi kelompok Bapak Ibu ya. Jadi intinya dari pelatihan panjenengan ini adalah iya. nanti panjenengan harus membuat modul ajar. Intinya itu. Yang terakhir panjenengan harus membuat modul ajar. Itu yang diharapkan. Jadi mulai sekarang dibentuk kelompok. Jadi nanti sambil berlalu panjenengan sambil mengerjakan, membuat modul ajar yang nanti akan dibagikan materinya atau apa tugas-tugasnya oleh Pak Saiful ya. Jadi saya kurang 12 menit akan saya akhiri. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ketika panjenengan membuat analisis ini sudah paham ya. Jadi CP ini kita kopikan dari kurikulum yang sudah ada, kompetensi itu kita ambilkan dari CP, konten dan tujuan pembelajaran pun juga kita ambilkan dari CP.
Tujuan pembelajaran Iya, boleh iya. lebih dari satu, tapi ingat bahwa tujuan pembelajaran itu nanti masih akan kita preteli lagi atau kita luaskan lagi di alur tujuan pembelajaran. Sekarang akidah kita masukkan di sini, tapi nggak usah saya jelaskan ya, panjenengan sudah bisa ya, sudah paham ya. Kita ambilkan di Anu sini. lagi benda, ada apa benda? Dicoba lagi benda. Oke, Akidahnya akidah. dicoba lagi benda. Kita copy di sini akidah, kita masukkan pada kolom ini. Iya, di copy Kolom lagi ini. benda. Nggak punya Oke. benda. Kemudian kompetensinya yang mana dari ini? Peserta didik memahami akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya memahami bunda. Nah, Tetap memahami, Bunda. Oke, Bapak Ibu sudah paham semuanya, pinter-pinter kabeh. Kemudian konten materinya di kelas 1 ini panjenengan pilih. Mana ini konten atau materinya? Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iya bunda. Kemudian menyucikan dan menyucikan dan memujinya. ini kayaknya ya, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menyucikan ini Langsung ini bersambung. bunda, biasa bunda. Ini langsung. Satu Oke, lagi bersambung ini ya. Ya, sambung. Ya, sudah cukup. Acaranya Ya, sudah cukup itu. Sudah cukup. Oke. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menyucikan dan memujinya. Ini sudah ya. Cukup. Satu, yang ini Akhlak kita bagi terhadap nanti di diri kelas sendiri 2. bunda. Wah. Kemudian ini Bapak Ibu, TP-nya mana? TP-nya. Udah. Ayo coba dibuat. TP-nya berarti bagaimana? Peserta didik. Peserta didik memahami akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan Ya wes ini Bapak Ibu. Oke. TP bisa diambil, Kita membuat bisa TP diambilkan dari itu konten. diambil dari CP. Kalau mau ditambah lagi enggak apa-apa. Kalau sudah cukup ini juga enggak apa-apa. Kita anggap cukup ya. Kita anggap satu TP ya. Jadi Iya, ini, cukup bunda. aspek akhlak ini adalah TP-nya ini, kemudian kontennya memahami apa namanya? Anu bunda. Kompetensinya memahami, kontennya adalah ini apa ini tadi? Akhlak terhadap Allah dengan menyucikan dan memujinya. Kemudian TP-nya peserta didik memahami akhlak terhadap Allah dengan menyucikan dan memujinya. Coba ayo sekarang kita jabarkan lagi menjadi ATP Bapak Ibu. Ya coba. Ayo kita, karena Pak Saiful tadi diserahkan ke saya. Langsung saja kita buat ATP. Peserta didik, peserta didik memahami. Saya buat satu kolom lagi nggih. bulu kolom basis ya, Saya buat kolom satu basis kolom lagi. KTP kali. Paci sempurna intelek ya. Tak mari berapa. Azidan Jasonggon dan Oke, alur tujuan pembelajaran. Monggo Paci. Jadi monggo. Alur tujuan pembelajaran ini kita ambil dari tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi tujuan pembelajarannya ini misalnya ini yang pertama, peserta didik memahami huruf hijaiyah berharokat. Permasalahan memahami itu apa saja? Oke, saya bukakan di sini ada. Saya punya kata kerja operasional, CJP, ini kita bisa cari di sini Bapak Ibu. Lah ini memahami termasuk di sini adalah level 2 Bapak Ibu. Ini sudah terlihat jenengan apa enggak ini?
Oh, tidak kelihatan. Nggak kelihatan Oke, saya buka di enggak? jendela dulu ya. Oke, saya buka di jendela dulu. Buka jendela. Oh, iya, iya, tujuan. Iya, iya, iya. Belum tahu level-levelnya Bunda, level KKO itu kata kerja operasional. Ya, oke. Ini bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Jumai lambayan Bisa dilihat ya? eh Bisa dilihat ya? Nah, Memahami sudah. ini adalah termasuk level 2 Bapak Ibu. Termasuk di dalamnya Level 2. adalah apa ini? Bapak Ibu bisa bacakan enggak untuk saya? Aduh, udah malu. Udah. Dalamnya menjelaskan ide atau konsep seperti menjelaskan suatu konsep menggunakan kalimat sendiri, menginterpretasikan suatu informasi, menyimpulkan dan membuat parafrase dari satu bacaan. Oke, terima kasih Ibu. Ayo, sekarang kita buat KTP. Dengan peserta video memahami urut yang berarah. Ayo kita urutkan dulu. Memahami itu dimulai dari apa dulu ya? Ayo, apa ada yang bisa buat KTP-nya? Ayo apa? Ayo Bapak Ibu memahami. Supaya anak itu bisa memahami huruf hijaiyah berharokat, maka tahapan-tahapannya itu harus apa dulu Bapak Ibu? Mengenal huruf hijaiyah Baca, dulu. kenal huruf. Mengenal dulu, mengenal huruf. Definisikan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Atau mungkin bisa panjenengan buat sebelum mendefinisikan arti huruf hijaiyah. Oh ya, mendefinisikan arti huruf hijaiyah dulu ya. Kemudian buat setelah mendefinisikan Tuh, ini belum tak? Yang saya jelas. Yang buat Bunda, belum tampil Bunda. Bisa ya, ini bisa dilihat Bapak Ibu ya. Ini kan sudah itu Pak. Oh, beginilah ribetnya pakai Meet. Kalau Zoom itu langsung ya, jadi langsung bisa. Ya, kemudian ini sudah kelihatan. lumayan Bunda, lumayan. Yang kedua, oke, kita waktunya karena sudah siang ya. Setelah mendefinisikan harus kita urut. Anak itu setelah mengartikan harokat, kemudian apa? Memahami. Menyebutkan huruf hijaiyah, mendefinisikan arti huruf hijaiyah. Kemudian setelah itu kemampuan anak apa? Memahami. Menyebutkan ya. menyebutkan Atau melafatkan dulu. Melafatkan, ya. Melafatkan huruf hijaiyah. Atau di sini nomor 2 menyebutkan dulu. Menyebutkan jumlah huruf hijaiyah. Kemudian baru ketiga melafatkan huruf hijaiyah. Kemudian setelah melafatkan apa Bapak Ibu? Dalam. Sudah melafatkan Apa? Ini belum tampak ah? Masih belum tampak. Tampil yang di layar itu tampilannya bukan di Word Bunda, dirubah ke Word dulu. iya ini Ini kan sudah buat ini. PDF anu apa? Yang PPT, masih tampilannya. Oke. Aduh, ya saya kalau saya nanti tak belajar besok pakai Meet ini ya kok ribet. Iya. Tidak apa-apa Bunda, salah Bunda.
Namanya manusia kok. Iya, jadinya nggak maksimal ini. Ini di jendela saya kok nggak ada ya di sini. Nggak ada Pak. Ini buat. Ini buat kan, buat ini nggak bisa ditampilkan di sini toh. Disuruh tampilkan Bisa, ke Pak Sipul buka aja, dulu, udah. baru Disuanukan sama Pak screen. Sipul, nanti kesambian Pak langsung. Share screen. Buka dulu wordnya baru share screen. Monggo yang bisa dibantu Bunda Ilmi. Nah, ya, langsung go. Harap datang ke Pasuruan. Sipul Rahman, yuk. Gini aja, materi ini saya berikan ke Pak Saiful ya. Pak Saiful, Iya, udah. mungkin kemudian Pak Saiful. Lupa saja Pak Sipul. Saya pikir Coba. begini Bapak Ibu, oke, saya paham. Saya paham. Sebenarnya jenengan kan sudah paham ya tentang ini ya. Jadi dari elemen kemudian kita capaian pembelajaran, kita cari kompetensinya, kita cari konten lingkup materinya, baru setelah itu kita buat tujuan pembelajarannya, baru itu kita buat alur tujuan pembelajarannya. Dari tujuan pembelajaran bisa dibuat alur tujuan pembelajaran lebih dari 1, bahkan 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Seperti ini, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami huruf hijaiyah berharokat. Maka alur tujuan pembelajarannya jangan harus urut dulu. Supaya anak itu memahami itu bagaimana? Oh, 1, mendefinisikan dulu arti huruf hijaiyah. Alur tujuan pembelajarannya. 2, menyebutkan jumlah huruf hijaiyah. 3, melafadzkan huruf hijaiyah. Kemudian yang keempat, menghafalkan huruf harokat sekarang. Menjelaskan arti harokat. Nanti ini saya share aja di grup menjelaskan arti harokat. Kemudian menyebutkan apa Pak Saiful? Iya, tinggal ini loh. Cek Pak. Akhirnya itu bahasa Pak Saiful dikekno aku, makanya rewel iki pisan. Rewel wes akhirnya. Oke. Mohon izin Bunda. Oke. Bagi teman-teman dibiasakan kalau mau bicara atau usul angkat tangan, hidupkan mic-nya, selesai matikan. Biar tidak berisik kepada yang lain. Betul. Begitu Bunda. Siap. Setuju, siap. Siap, terima kasih Terima kasih. masukannya. Cek, saya coba Bagaimana ini. speakernya saja dimatikan. Speakernya dimatikan aja Dawis. Oke, ini saya buka ya analisis ini LKCP. Coba saya share screen lagi. Iya, memang saya kurang begitu mengenal jendela. Loh, kok nggak masuk di jendela saya ini ya? Di jendelanya nggak masuk Pak Saiful. Oke, ya kayaknya mungkin disuruh Masuk Bunda. Tidak masuk ya? Sudah kelihatan Sudah. Bunda, sudah Memang jelas. harus sabar Bunda. Oke, jadi begini Bapak Ibu, pokoknya panjenengan paham saja ya, antara elemen, capaian pembelajaran, kompetensi, konten, lingkup materi, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Jadi alur tujuan pembelajaran itu kita ambil dari tujuan pembelajarannya. Berarti alur tujuan pembelajaran itu boleh lebih dari 1, bahkan harus 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Karena ini tujuan pembelajarannya memahami huruf hijaiyah bersambung. Sebelum anak itu memahami huruf, maka yang perlu dilakukan adalah, yang dilakukan oleh seorang guru adalah yang pertama, mendefinisikan dulu arti huruf hijaiyah. Lah iki masalahnya lek kate tak unggahno ya gak iso iki.
Muncul semua. Sampai ke bawah. Oke. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua. Scroll Oke, Bunda ke ini bawah. Scroll. setelah mendefinisikan baru menyebutkan huruf hijaiyah. Kita jangan membahas hijaiyah berharokat dulu karena anak-anak kelas 1 itu kan harus dipahamkan dulu huruf hijaiyah ya. Belum harokat. Benar kan? Masih diperkenalkan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, harus itu dulu, harus urut Bapak Ibu. Jadi panjenengan buat di sini alur pembelajarannya. Mendefinisikan arti huruf hijaiyah. Saya jelaskan huruf hijaiyah itu apa, menyebutkan jumlah huruf hijaiyah, ada 28, ada yang versi 30, ada yang versi 29. Kemudian anak-anak disuruh melafatkan huruf hijaiyah. Setelah anak-anak bisa melafatkan huruf hijaiyah, baru kita beralih ke harokat, atau ini mungkin bisa ditambahi nih Bapak Ibu. Siswa dapat menghafalkan lah ya. Anak kelas 1 kan menghafalkan huruf hijaiyah. Kemudian baru setelah huruf hijaiyah dikuasai, beralih kepada menjelaskan arti harokat, menyebutkan macam-macam harokat. Baru selanjutnya membaca huruf hijaiyah berharokat fathah, kasroh, doma ya, sampai doma saja. Jadi ini Bapak Ibu, ini loh wis materi situ tok iku loh, tujuan pembelajarannya sudah 7 ya. Tujuan pembelajarannya sudah 7 ini. Bisa, karena apa? Harus kita jelaskan sejelas-jelasnya kepada peserta didik. Nah, jadi harus guru itu harus mempunyai apa ya, semacam daya untuk bisa membuat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Karena tujuan pembelajarannya itu agar anak memahami itu kan maknanya luas, ya, maknanya luas dan tahapannya juga banyak. Untuk menuju memahami itu anak harus dimengertikan dulu arti huruf hijaiyah. Mereka disuruh menyebutkan jumlah huruf hijaiyah, kemudian mereka harus melafatkan huruf hijaiyah, bahkan juga menghafalkan, karena tadi kan tahapan membuat ATP itu harus ada kompetensi keterampilan, harus ada keterampilan yang dihasilkan oleh siswa. Nah, menghafalkan di sini adalah berupa keterampilan, kemudian menjelaskan arti harokat, menyebutkan macam harokat, membaca huruf hijaiyah berharokat. Ini loh tujuan pembelajarannya 1, alurnya 7. Setelah 7 alur pembelajaran ini, maka anak bisa sesuai dengan harapan tujuan ini tadi, yaitu anak memahami huruf hijaiyah berharokat. Paham? Fahimtum? Paham Bunda. Oke. Begitu juga dengan selanjutnya Bapak Ibu. Kalau di sini tadi ada materi tentang huruf hijaiyah bersambung. Berarti nanti panjenengan di sini TP-nya peserta didik memahami huruf hijaiyah bersambung. Berarti nanti juga sama di sini alur tujuan pembelajarannya. Bagaimana supaya anak itu bisa memahami huruf hijaiyah bersambung? Tahapannya 1, siswa harus apa dulu? Kalau memahami huruf hijaiyah bersambung itu apa? Apa yang harus dilakukan seorang guru? Membaca ya? Bukan membaca, saya ini tadi sudah ya membaca huruf hijaiyah berharokat. Kalau di sini berarti membaca huruf hijaiyah bersambung. Benar. Sebenarnya gini Bapak Ibu, ini kayaknya kita enggak masuk di TP-nya hanya 1 saja, panjenengan biar tidak. Oh, ini yang nomor 2 ya, huruf hijaiyah bersambung. Berarti panjenengan di sini membaca huruf hijaiyah membuat dua dulu ya, membaca 2 huruf hijaiyah bersambung, misalnya gitu. Setelah itu membaca
atau bukan membaca Bapak Ibu. Anak supaya paham menyambung itu loh apa? Merangkai. Lah, peserta didik mampu merangkai dah ya. Belum merangkai, dijelaskan dulu cara menyambung itu loh. Anak-anak cara menyambung kalau huruf bak di depan, bak di belakang, bak di tengah, itu apa berarti di sini ATP-nya? Dulu. Menjelaskan Menjelaskan cara menyambung. Cara menyambung huruf hijaiyah. Sip, Di mantul. depan, di tengah, di belakang. Oh ya, wis menyambung itu wis mencakup di depan, di tengah, di belakang wes. Siap. Betul. Kemudian setelah kita menjelaskan kemudian bagaimana? Menulis. Siswa mampu menulis huruf hijaiyah bersambung. Monggo terserah panjenengan bersambung 2 huruf atau 3 huruf monggo. Setelah menjelaskan anak menulis. Kemudian apa? Baca. Huruf hijaiyah bersambung. Wes. Nah, dari sini paham tak Bapak Ibu? Jadi ini ATP ini adalah kreativitas dari semuanya. Bagaimana mengarahkan langkah-langkah alur tujuan pembelajaran ini supaya peserta didik sesuai dengan TP yang sudah panjenengan buat. TP-nya peserta didik memahami huruf hijaiyah bersambung. Berarti alurnya supaya anak memahami huruf hijaiyah bersambung, sampai jelaskan dulu cara menyambung huruf hijaiyah, kemudian anak-anak menulis huruf hijaiyah bersambung, baru setelahnya membaca huruf hijaiyah bersambung. Insya Allah 3 alur ini kalau sudah kita lakukan, anak akan memahami huruf bersambung. Dari sini sudah jelas Bapak Ibu, jam 10:09. Ada yang perlu ditanyakan sebelum saya tutup? Ini nanti Bunda. Oke, monggo. Bunda, Monggo. kalau yang tadi yang ditulis alur tujuan pembelajaran kalau dikasih siswa Peserta didik sekarang nggak usah. apa Bunda? Sekarang bukan siswa tapi peserta didik. Oh, peserta didik dapat menyusun atau menyebutkan gimana bisa? Oke, siap, enggak apa-apa. Memang lebih pasnya begitu. Peserta didik dapat mendefinisikan gitu ya. Jadi ditambahi ya. Semua tadi di depannya ditambahi peserta didik dapat atau mampu. Boleh. Kita tambahi semua di sini. Boleh, silakan. Berarti Bunda, berarti intinya itu tergantung kita menaruhkan kata seperti apa Bunda ya, kalimat seperti apa ya. Yang penting panjenengan di sini jelas alurnya. Kalau panjenengan tapi kalau ini alur tujuan pembelajaran, ini sebenarnya ditulis peserta didik mampu, dapat ditulis enggak apa-apa, enggak ditulis juga enggak apa-apa. Karena kan tujuannya adalah alur tujuan pembelajaran. Alur itu apa sih Bapak Ibu? Jalannya untuk memberi pelajaran kepada anak didik. Gini Bapak Ibu, baru nanti ketika dikembangkan di modul pembelajaran, di modul ajar, baru ditulis peserta didik dapat mengidentifikasikan begitu. Iya. Di sini sebenarnya ditulis boleh, nggak ditulis boleh. Tapi ketika nanti di modul ajar ini dikasih, dikasih peserta didik atau mampu apa-apa dan apa. Kecil. Ya. Jadi sini paham, Ini panjenengan nanti monggo, panjenengan membuat tugasnya panjenengan ya, besok asinkronus, panjenengan membuat terserah panjenengan mau membuat fase A, fase B atau fase C, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, atau kelas 5 atau kelas 6, monggo panjenengan buat ini. Harus lengkap, misalnya saya ngambil fase A kelas 1. Maka ini harus lengkap, ada elemen Al-Quran hadis, ada elemen fikih, ada akhlak, ada SPI, ada
apa jenenge yang kedua itu tadi. Iya, siap. Oke. Ya, harus 5 elemen itu Bapak Ibu ya. Ya. Siap ya? Mohon izin Bunda. Bunda. Nggih. Halo Bunda. Nggih, monggo. Kalau menurut saya Bunda dibagi saja. Siapa yang fase A, Iya, siapa yang ditentukan, Bunda. itu tergantung dari kelompok. Biasanya Pak Azizi itu yang memberikan tugas seperti itu. Kan enak nanti Bunda. Atau gini, Bapak Ibu, nanti panjenengan, ini saya mudahkan jenengan. Nanti panjenengan akan dibagi menjadi 6 kelompok, ya. Nanti panjenengan akan dibagi 6 kelompok sama Pak Saiful, monggo terserah formatnya bagaimana. Pokoknya harus ada 6 kelompok. 6 kelompok itu kan kita harus membuat modul fase A, fase B, fase C. Fase A kelompok 1 fase A kelas 1, kelompok 2 fase A kelas 2, kelompok 3 fase B kelas 4, kelas 3, kelompok 4 fase B kelas 4. Fase C kelompok 5 fase C kelas 5, kelompok 6 fase C kelas 6. Nanti berarti disesuaikan itu saja nanti tugas LK-nya. Seperti contohnya kelompok 1 karena mendapatkan tugas membuat membuat modul ajar fase A kelas 1, maka dia nanti LK-nya adalah fase A kelas 1. Jadi begitu ya. Siap. Iya, siap Bunda. Kan tiap kelompok ada 5. Jadi nanti 5 orang itu bekerja sama untuk membuat LK ini. Begitu juga seterusnya. Kelompok 2 nanti membuat LK analisis TP, TP dan ATP fase A kelas 2. Jadi enak begitu. Setuju? Oke. Siap, setuju. Oke Bunda. Baik, Bunda. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini sudah selesai, ini bahkan melebihi jam di luar yang sudah kita tentukan. Kalau tadi kita sepakat jam 10 selesai, sekarang sudah jam 10. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan yang paling penting panjenengan paham, dan ketika sudah paham mampu dan bisa membuat. Pastinya nanti harapannya karena sekarang adalah tahun pelajaran baru, panjenengan dituntut untuk membuat perangkat pembelajaran sendiri. Ketika sudah mengikuti pelatihan ini, panjenengan bisa membuat analisis TP, TP dan ATP. Panjenengan juga bisa membuat modul ajarnya sekaligus. Pertemuan selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat modul ajar. Oke? Siap Bunda, siap. Baik, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Mohon maaf karena banyak kekurangannya tadi ya, banyak halangan, banyak hambatan. Insya Allah di pertemuan sinkronus selanjutnya insya Allah lancar. Ini tadi kan saya juga masih karena saya tidak biasa pakai Meet, saya biasanya pakai. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya pamit undur. Pak Saiful untuk membagi kelompok. Sekian, terima kasih. Ngapunten ingkang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut Pak. Oke, monggo dilanjut Pak Sarifuddin. Suara kurang ranjing Bang Sipul. Yang lain mic dimatikan. Oke, siap, suaranya kurang terkait dengan pemetaan kabar SMK ada
perihal mengenai pembagian kelompok, teman-teman di sini, alhamdulillah semua. Jadi kita berharap nanti sudah bisa mewakili rekan-rekan Situbondo untuk berkarya. Karya akhirnya adalah modul pembelajaran atau modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kami berharap istilahnya 6 kelas untuk mapel PAI BP terselesaikan. Lalu kemudian kalau dikalikan lagi masing-masing kelas itu ada elemen, berarti ada 5 elemen. Berarti di sini dibutuhkan keterlibatan 30 peserta sebagai penyusun, lalu kemudian yang 10 peserta itu adalah sebagai analisator. Nah, seperti itu. Mengenai hal tersebut, monggo silahkan dirembuk. Tadi saya juga sudah menyampaikan skemanya kira-kira kalau berdasarkan nomor absen, itu enak. Jadi kelompok 1 membahas masalah elemen, istilahnya membuat mulai dari tahapan analisis KP, TP sampai seterusnya itu adalah di elemen Al-Quran Hadis. Jadi nomor absen 1 sampai dengan nomor absen 8. Silakan siapa yang mau menjadi penyusun, siapa yang mau menjadi analisatornya. Lalu kemudian elemen berikutnya adalah elemen akidah. Berarti nomor 9 dengan 8 sampai dengan nomor 16. Begitu seterusnya sampai selesai. Insya Allah 40 peserta itu akan aktif semua. Demikian. Selanjutnya terserah daripada otoritas daripada peserta berikut dengan tim pelatih, baik pelatih provinsi ataupun pelatih daerah kabupaten untuk memusyawarahkan masalah ini. Ini hanya kita memberikan gambaran mengenai nanti istilahnya yang mau digarap, misalkan untuk modul istilah hanya 1, ya enggak apa-apa. Yang penting semua elemen, semua kelas nanti bisa terwujudkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pas Pak Sipul. Pas, sudah pas mau Jumat. Amin, amin. Monggo Pak, monggo Pak. Pak Kiai Saiful Bahri, Pak Kiai Saiful Bahri. Pak Ustadz Saiful Bahri. Pak Kiai Saiful Bahri Bungatan. Monggo doa. Pak Saiful. Amin. John, Ustadz John. Oh, Pak Saiful monggo. Tafadhal Ustadz. Ustadz Firjon, ayo tunggu. Amin. Mari Ustadz Saiful. Amin. Amin ya Allah. واسع هدفنا ووسع جننا ونوّر قلوبنا ومن خوفنا واتم بالصالحات أعمالنا اللهم قض الحاجات اكشف لنا ديوننا اللهم قض الحاجات اقضي عنا ديوننا اللهم قض الحاجات اقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة
اللهم رب بالمصطفى ظالم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. Amin, amin. Guru agama suruh baca doa semua. Alhamdulillah yang mimpin Fuad, kabul hajat, kabul. Amin, amin. Amin. Kita tuli Pak Sipul ya. Amin. Ya, entar Jumatan, tak tuli. Kabul. Kabul. Absennya absennya gimana nih? Absen. Absennya Absen. Pak Sipul. Pak Sipul. Absen, Pak Sipul. Gimana, Pak? Di grup absen masih pun. Nanti dikira saya Absen. Oh ya. Yang kedua. Absen. Ini.